Jika seseorang sedang menghadapi singa yang lapar yang siap untuk menerkam dan memangsa mereka, dan orang tersebut tidak takut, maka orang tersebut tidak normal. Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Hari ini kita akan merangkum pembelajaran kita dari surat Rasul Yohanes yang pertama, yaitu pasal yang keempat dan yang kelima. Tema kita hari ini adalah diuji dan terbukti. Guru kita yaitu Pak Yohanes akan memberikan komentarnya tentang betapa berbahayanya ajaran sesat dalam kehidupan seseorang. Mari kita berhenti sejenak dan mencoba untuk memahami konsep dosa yang membawa kita kepada kematian. Apakah ini merupakan resiko bagi kita? Apakah benar bahwa orang Kristen bisa terbebas dari iblis? Mari kita belajar bersama-sama. Shalom saudara, jumpa lagi dalam program Jalan 66. Hari ini saya mengajak kita akan belajar dari pertama Yohanes pasal 4 dan 5. Saudara, Rasul Yohanes mencoba untuk membuat sebuah pemisahan antara apa yang merupakan milik Allah dan apa yang merupakan milik iblis, antara terang dan gelap, benar dan apa yang salah. Rasul Yohanes mengajukan beberapa tes yang akan menunjukkan di sisi manakah kita sebenarnya. Rasul Yohanes mulai menunjukkan kepada kita tes atau ujian yang harus kita ambil dan bagaimana kita teruji oleh Allah dalam setiap tes ini. Jadi tes pertama yang diberikan oleh Yohanes dan kita akan mengulangi lagi, yaitu tes apa? Persaudaraan yang akan membuktikan apakah orang ini merupakan milik Allah atau bukan. Tes ini akan menunjukkan kepada kita siapakah orang yang memiliki kasih Allah di dalam diri mereka. Dalam pasal 4 ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Saudara, dengan mengasihi, kita membuktikan bahwa kita merupakan milik Allah. Dengan kata lain, perhatikanlah, bukan hanya ketika melewati tes persaudaraan ini saja yang membuktikan realita ini. Kita perlu mengasihi satu sama lain karena Allah telah mengasihi kita sebelumnya dan kasih ini berasal dari Dia. Kasih merupakan sesuatu yang berasal dari dalam, dan Yohanes kemudian menuliskan lagi bahwa penting sekali bagi kita melewati tes lainnya. Dan tes kedua ini adalah sebuah tes mengenai etika dan doktrin. Masih ingat ya? Pertama Yohanes juga menuliskan kepada kita sebagaimana yang kita juga telah baca sebelumnya, bahwa setiap orang yang merupakan milik Allah tidak tinggal dalam dosa. Mereka nggak boleh memiliki sikap yang bertentangan dengan firman Allah yang diajarkan kepada kita. Oleh sebab itu, penting sekali bagi kita memperhatikan tes kedua yang dihadirkan di sini. Dan meskipun hal ini nggak ditekankan dengan sangat dalam pasal 4 dan 5 ini, hal ini memiliki kepentingan yang sama. Jadi sekarang Yohanes akan menunjukkan kepada kita sebuah keadaan lain. Di manakah kita akan diuji atau dites? Pasal 4 menjelaskan hal ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Saudara, Yohanes akan memberikan sebuah tes di sini yang berkaitan dengan doktrin. Ya, setiap orang yang memang merupakan milik Allah
Nggak hanya harus melewati tes persaudaraan, tes etika ya, namun juga tak kalah penting ya melewati tes apa? Doktrin. Jadi apa yang terjadi dengan para bidat ini yang hanya mengakibatkan masalah dan mengacaukan orang-orang pada masa itu? Mereka ini adalah orang-orang yang menyangkali penjelmaan Kristus. Mereka berkata bahwa Yesus nggak datang secara fisik, nggak menjelma menjadi manusia di dunia. Karena filosofi yang mempengaruhi cara berpikir mereka ini adalah bahwa benda-benda merupakan inti dari segala kejahatan, akar dari segala yang jahat. Segala dosa merupakan hasil dari hal-hal fisik. Secara konsekuen, mereka percaya bahwa Yesus merupakan makhluk ilahi dan makhluk yang diterangi yang nggak perlu datang ke dunia dalam daging dan darah, dalam tubuh, karena semua hal ini akan menjadi cikal bakal dari segala yang jahat. Oleh sebab itu, cara pikir yang kacau ini dan aneh ini, yang menyangkali penjelmaan Kristus di tengah-tengah kita, yang secara jelas menyangkali kebenaran akan kebangkitan Kristus. Di sini Yohanes mengatakan, ya, ini adalah roh antikristus. Gak ada seorang pun yang bisa menjadi orang Kristen yang sejati dan yang menyangkal doktrin yang mendasar akan iman ini. Ada banyak orang luar sana yang memiliki kasih dalam hati mereka dengan maksud terbaik, dan terkadang mereka juga merupakan orang-orang yang jujur dan tulus. Namun gak berarti bahwa mereka sedang berjalan dalam jalan yang benar. Oleh sebab itu Yohanes berkata, perhatikan ini hai anak-anakku. Janganlah kalian sepakat dengan hal ini. Yesus adalah Yesus sebagaimana yang dikatakan dalam Alkitab. Dan benar sekali juga bahwa ketika kita masuk ke dalam hal ini lebih dalam lagi. Perhatikan ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa yang tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Mari kita perhatikan. Bagaimana bagian ini memberikan penekanan bahwa Yesus datang ke dunia dalam darah dan daging. Ia bangkit dari kematian. Penjelmaan dan kebangkitannya adalah benar. Dan Yesus memang adalah 100% ilahi. Ia lahir di dunia ini dan hidup di antara kita, dan ia adalah 100% manusia. Dan pada saat yang bersamaan, ia adalah 100% ilahi. Penting sekali bagi kita percaya bahwa ia adalah Sang Anak Allah. Oleh sebab itu, ini merupakan sebuah doktrin yang sangat esensial, yang nggak bisa dikesampingkan dalam kekristenan yang alkitabiah. Nggak ada jika dan namun di sini ya. Jadi penting sekali bagi kita melewati tes-tes iman ini dan memberikannya dan mengaplikasikannya kepada setiap kelompok Kristen yang kita temui di luar sana. Penting sekali bagi kita diuji dan terbukti supaya kita yakin bahwa kita mengerjakan kehendak Allah. Nah, di sisi lain, di tengah segala tes dan pembuktian ini, Yohanes juga menjelaskan kepada kita sesuatu yang sangat indah dalam bagian akhir dari surat ini. Pertama-tama ia berbicara mengenai kasih, yang merupakan dasar akan segala sesuatu. Tidak ada seorang pun yang akan memiliki doktrin dan etika yang benar tanpa terlebih dahulu memahami esensi dari Injil. Dan esensi dari kasih ini sangat jelas dijelaskan dalam bagian ini. Yohanes berkata bahwa kita hanya mengenal Allah oleh karena kasih-Nya. Karena Allah adalah kasih. Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan mengirimkan anak tunggal-Nya ke dunia ini. Supaya melalui Dia kita akan memiliki kehidupan. Jadi, atas dasar inilah kasih Allah itu yang gak bergantung apakah kita mengasihi Allah kembali atau tidak. Yang penting adalah bahwa Ia telah mengirimkan anak tunggal-Nya sebagai penebusan bagi dosa-dosa kita. Dengan kata lain, kasihlah yang menjadi tanda dari perjanjian kekristenan. Diawali dengan Allah dan kerohanian kita yang harus ada sebagai respon positif akan kasih yang telah kita terima dari Allah.
Ketika seseorang selaras dengan kasih ini, mereka akan merasakan pengampunan dan menyadari siapakah Allah itu. Mereka akan dibebaskan dari segala macam tuduhan yang aneh dan hal-hal yang gak perlu, yang mengganggu mereka. Hasilnya, saudara, akan mudah sekali kita untuk mengasihi sesama kita. Dan bagi kita hidup menyenangkan Allah, taat akan perintah-perintahnya. Dan secara jelas, akan mudah sekali bagi kita untuk memperhatikan doktrin yang benar yang kita bisa temukan di dalam firman Allah. Karena kita tersentuh dan digerakkan oleh kasih yang luar biasa yang berasal dari Allah. Jadi sekarang ada hal lain yang akan mengejutkan kita dalam tes pembuktian ini, yaitu bahwa kita memiliki sebuah keyakinan yang luar biasa. Terlepas dari para pengajar sesat ini, konflik dan kompilasi ini, kita senantiasa berkemenangan dalam jaminan yang Kristus berikan. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi sekarang, jika kita memperhatikan apa yang tertulis dalam pertama Yohanes pasal 5 ayat 4 dikatakan di sana. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Coba kita perhatikan betapa luar biasanya hal ini. Ya, ini merupakan sebuah surat yang sangat luar biasa. Dalam surat ini kita akan menemukan sebuah harapan yang luar biasa. Kita bisa mempercayai bahwa Allah akan senantiasa ada di sana bagi kita. Dan kita akan senantiasa berkemenangan di dalam Dia. Dan dalam bagian akhir dari pasal ini, dalam ayat 13, semua itu kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ya, Yohanes melanjutkan dan berkata dalam bagian akhir dari surat ini, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat mencamanya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saudaraku, ketika kita menghadapi masalah demi masalah di dalam kehidupan kita, ya, terkadang kita merasa putus asa. Kita melihat bagaimana Yohanes berbicara kepada para pengajar sesat yang ada pada waktu itu, dan melawan mereka, mengkritik gagasan mereka yang salah, dan memberikan sebuah tes kepada mereka. Tes persaudaraan, tes etika, tes doktrin. Kita khawatir, karena Yohanes pada saat yang bersamaan sedang berbicara mengenai kemenangan yang jelas yang dimiliki oleh setiap mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi bagi setiap kita yang sedang mendengar acara ini, mari kita memperhatikan. Dan jangan lupa, setiap orang yang ada di dalam Kristus dan yang telah menerima kasih Allah dalam kehidupan mereka pasti akan mengalami ujian dan pembuktian. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan 1 Yohanes pasal yang keempat dan yang kelima yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan tema diuji dan terbukti. Baiklah, sekarang kita akan beranjak kepada sesi tanya-jawab. Pertanyaan demi pertanyaan akan kita ajukan kepada Pak Yohanes. Jadi Pak Yohanes, apa yang dimaksudkan dengan menguji roh ini, Pak? Apa yang sebenarnya dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam ayat pertama dari pasal yang keempat ini, Pak Yohanes? Ya Pak Oti, terkadang kita membaca bagian dari surat 1 Yohanes pasal 4 ini seperti bingung gitu ya. Menguji roh semacam apakah yang sebenarnya dimaksudkan di sini? Tentu ini tidak berarti bahwa kita perlu
memberikan beberapa ujian pilihan ganda atau IC. Dan kita akan melihat bagaimana hal tersebut nampak ya. Pertanyaannya adalah apakah Yohanes sedang berbicara mengenai roh yang memberikan kemampuan kepada orang-orang? Sepertinya enggak seperti itu. Kita bisa mulai memahami hal ini dengan membaca beberapa ayat berikutnya ya. Karena Yohanes berbicara mengenai nabi-nabi palsu yang telah datang ke dunia ini. Jadi gagasan yang dimasukkan di sini adalah nubuatan yang diinspirasikan oleh roh. Yang asalnya adalah dari roh ini. Jadi gagasan yang ada di sini adalah bahwa ketika seseorang menyampaikan kata-kata nubuatan, serta mengklaim bahwa mereka telah menerimanya dari malaikat atau makhluk rohani lainnya, kita nggak boleh menerimanya. Penting sekali bagi kita menguji semua itu dan memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Ada orang-orang yang menyampaikan gagasan baru dan berkata, lihatlah ini, aku telah menerima wahyu dan aku bernubuat bagi kamu. Dan Allah lah yang menyatakan bagiku. Maka firman Tuhan berkata, jika orang-orang ini berkata bahwa Yesus nggak lahir dari darah atau daging, maka ia nggak benar. Ini semua nggak berasal dari Allah. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kita perlu memperhatikan semua manifestasi rohani ini dan memperhatikan apakah mereka ini adalah orang-orang yang selaras dengan firman Tuhan atau tidak. Itu maksudnya. Pak Yohanes, sebagaimana yang sudah disampaikan, bahwa Yesus lahir dari darah dan daging. Apakah ini akan menjadi sebuah cara yang benar untuk menguji roh? Maksudnya dengan bertanya kepada mereka bahwa Yesus lahir sebagai manusia, dalam darah dan daging. Apakah perlu kita menanyakan hal ini, Pak Yohanes? Iya, Pak Oti, mari kita memperhatikan hal ini dengan teliti ya, karena ini merupakan sebuah pertanyaan yang menarik. Karena sebenarnya banyak orang memang berpikir bahwa ada orang-orang di luar sana yang memang berpikir ada orang-orang hari-hari ini yang sering dikuasai oleh roh jahat, dan jika kita bertanya kepada mereka apakah Yesus lahir sebagai manusia dalam darah dan daging, dan jika roh tersebut tidak berasal dari Allah, maka seketika itu juga roh tersebut akan menjawabnya karena mereka seperti itu. Namun demikian bukan ini yang kita akan lihat dalam bagian ini ya. Bukan seperti ini cara kerjanya, enggak. Ya harus hati-hati karena dalam konteks spesifik inilah masalahnya ya. Ada orang-orang yang menyangkali bahwa Kristus lahir sebagai manusia yang memiliki tubuh dan tulang. Jadi ini enggak berarti bahwa setiap roh jahat akan melakukan hal yang sama seperti ini. Oleh sebab itu, mungkin sekali bahwa ada hal lain, roh lain yang mengatakan sesuatu yang berbeda. Seseorang mungkin mencoba untuk melakukan ujian terhadap roh ini, namun bukan hanya tes ini saja yang dinyatakan. Ya, ini bukan merupakan tes akhir yang akan menunjukkan hasil akhir kepada kita. Jadi kita harus berhati-hati di sini. Kita banyak mendengar takut adalah dosa. Ayat 18 dari pasal yang keempat dari surat 1 Yohanes ini berkata bahwa dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Bagaimana? Apakah tidak ada rasa takut lagi ketika ada kasih Allah? Wah, saya nggak tahu ya. Dan mungkin saya juga agak takut ini menjawab pertanyaan ini. Bagaimana maksudnya ya? Mari kita coba untuk memahami hal ini ya. Rasa takut merupakan ya sebuah reaksi normal yang dimiliki oleh setiap orang kalau menghadapi bahaya. Jika seseorang sedang menghadapi singa yang lapar, yang siap untuk menerkam dan memangsa mereka, dan orang tersebut nggak takut, ya, maka orang tersebut nggak normal, ya. Ketakutan merupakan bagian dari hidup. Jadi sekarang ketika Alkitab mengatakan bahwa kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, ini sebenarnya memberikan sebuah referensi kepada hubungan kita dengan Allah. Jadi kasih yang sempurna inilah yang melenyapkan ketakutan, karena ketakutan dalam hal ini berkaitan dengan hukuman. Ini merupakan sebuah hubungan yang salah yang dimiliki seseorang dengan Allah dengan berpikir bahwa sebuah hubungan dengan Allah itu hanya didasarkan atas perintah yang hanya mencakup larangan. Jadi ketakutan di sini adalah ketakutan akan hukuman dari Allah. Hubungan kita dengan Allah harus didasarkan atas kasih Allah yang memberikan pengampunan kepada kita. Jadi setiap orang yang memandang Allah, yang berhubungan dengan dia dengan sikap semacam ini, sebenarnya nggak memahami Injil dengan baik.
Jadi dalam hal ini takut yang dimaksudkan adalah berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Baiklah Pak Yohanes, jadi sekarang mari kita masuk kepada hal-hal yang lebih manis lagi dan yang banyak dipikirkan orang-orang ketika kita berbicara mengenai hal-hal ini. Ayat yang ke-5, 7 dan juga yang ke-8 berbicara mengenai Trinitas. Apakah ini yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes? Ya Pak Oti, ini lebih rumit dari apa yang kita pikirkan. Apa yang sebenarnya terjadi ya? Dalam bagian ini kita melihat beberapa variasi tergantung dari terjemahan Alkitab. Dalam terjemahan baru dikatakan di sana, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah 1. Namun demikian ada dalam terjemahan yang lebih kuno, ya seperti dalam terjemahan baru dikatakan di sana, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Masalah yang akan kita temui di sini adalah bahwa dalam beberapa terjemahan lain ada bagian yang lebih pendek. Jadi mungkin sekali bahwa bagian ini ditambahkan secara spesifik karena bagian ini memang berbicara tentang Trinitas. Dikatakan di sana bahwa ada 3 yang memberikan kesaksian, roh, air, dan darah. Namun bagian ini nggak sedang membahas masalah Trinitas secara langsung. Teologi yang terdapat dalam bagian ini memberikan fokus secara spesifik mengenai Trinitas. Trinitas merupakan sebuah realita dan doktrin Alkitabiah. Namun poin utama yang kita lihat di sini bahwa gagasan utamanya bertentangan secara spesifik dengan ajaran Gnostik yang berkata bahwa Yesus memang benar adalah anak Allah dan kita bisa yakin 100% akan hal ini karena hal ini diteguhkan oleh roh air yang merupakan referensi dari baptisan Yesus. Roh Allah juga diteguhkan dalam baptisan ini dan darah yang merupakan referensi dari kematiannya. Ya, ini merupakan sebuah pesan langsung kepada mereka yang menyangkali tubuh Kristus. Jadi bagian ini memberikan kepada kita sebuah peneguhan bahwa Yesus memang benar anak Allah yang menjelma ke dalam dunia ini, dalam tubuh dan darah, dan yang kemudian dibangkitkan. Dan yang berikut, di penghujung pada pasal yang ke-5, kita akan melihat sebuah ayat yang sangat menarik, yaitu dosa yang mendatangkan maut. Dosa apakah yang mendatangkan maut seperti yang tertulis dalam bagian ini, Pak? Ya Pak Oti, ini memang merupakan sebuah pertanyaan yang rumit ya. Sebenarnya semua pertanyaan yang kita miliki hari ini, ya ini pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Jadi dosa yang memimpin kepada maut ini adalah dosa yang memimpin kepada diskusi para ahli teologi. Beberapa dari mereka berpikir dan berpendapat bahwa kematian atau maut ini merupakan bagian dari kematian secara jasmani, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab pertama Korintus. Namun dalam bagian spesifik ini, sepertinya nggak sedang berbicara mengenai hal tersebut. Sepertinya bahwa dosa ini melibatkan kematian rohani. Seseorang yang ada dalam sebuah keadaan yang merasa bahwa berdoa merupakan sesuatu yang nggak berguna. Jadi apa yang terjadi? Sepertinya dalam hal ini kita berbicara mengenai orang-orang di dalam gereja yang ada dalam kumpulan para bidat dan pre-gnostik ini, dan yang sedang menyangkali Kristus. Dengan kata lain, setelah apa yang mereka dengar, apa yang telah mereka pelajari mengenai Injil dan Kristus, mereka masih saja menyangkali bahwa Kristus adalah Sang Anak Allah, Juru Selamat dunia, dan mereka telah menutup hati mereka sedemikian rupa, sehingga nggak ada lagi jalan untuk mereka kembali. Dosa inilah yang akan membawa seseorang kepada maut. Ya, ini merupakan referensi dari kemurtadan sebenarnya. Dan dalam hal ini pertama Yohanes sangat cocok dengan apa yang tertulis dalam kitab Ibrani. Jadi, apakah orang Kristen yang sejati akan terbebas dari iblis, Pak Yohanes? Terbebas dari pekerjaan si jahat, begitu? Baik, ya. Mari kita memperhatikan ayat ini. Ayat 18 dan 19 dari pasal 5 ini akan menyatakan hal ini kepada kita. Ya, dikatakan di sana kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Ini merupakan sebuah referensi akan orang Kristen ya. Bagian ini kemudian berkata lagi, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya.
dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah dan bahwa seluruh dunia ini ada di bawah kendali si jahat. Ya, orang Kristen bisa saja diganggu oleh si jahat. Namun orang tersebut senantiasa aman dalam Kristus yang jauh lebih berkuasa. Jadi sangat nggak mungkin bahwa orang Kristen yang sejati akan kerasukan setan. Ini nggak bisa diterima. Ya, orang Kristen sejati nggak bisa lepas dari pekerjaan si iblis. Namun ia senantiasa dilindungi oleh Kristus dari kuasa si jahat. Terima kasih banyak Pak Yohanes untuk setiap jawaban yang sudah diberikan. Dan bagi Anda sekalian yang ada di luar sana, kini saatnya bagi kita untuk masuk pada bagian kesimpulan akhir. Dan mari kita dengarkan bersama-sama. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah merangkum pembelajaran kita dari surat 1 Yohanes. Dan sebagaimana yang telah Anda ketahui bersama, tema kita hari ini adalah teruji dan terbukti. Keadaan yang luar biasa sulit. Pada zaman Rasul Yohanes, gereja sedang mengalami masa yang sangat berat berkaitan dengan para pengajar sesat yang menyangkali pribadi Kristus, yang memberikan diskriminasi kepada orang-orang, dan para pengikut dari bidat ini juga melakukan hal-hal yang memalukan. Terkadang ya, kita melihat bahwa ada banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal di luar sana, dalam dunia rohani, dan hal ini menyebabkan kita menjadi tawar hati. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak Anda sekalian untuk memperhatikan hal ini dengan seksama dan tenang. Karena terlepas dari semua pengajar sesat ini, terlepas dari semua konflik dan dosa yang terjadi, kebenarannya adalah bahwa orang Kristen yang sejati harus yakin bahwa melalui iman di dalam Kristus sajalah kita akan senantiasa berkemenangan. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.